Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Dalam keadaan darurat, kalian tahu gak sih guys kalau pesawat tuh bisa mendarat di air? Ya walaupun gak sering terjadi, tapi biasanya tuh guys pesawat itu tiba-tiba suka mengalami masalah teknis. Penasaran kan gimana cerita lengkapnya? Ya udah, kami persembahkan beberapa pesawat yang berhasil melakukan pendaratan darurat di air. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Flight 1549. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2009 ini sempat ngebuat heboh banyak orang dong. Soalnya nih guys, pesawat US Airways berhasil mendarat di Sungai Hudson dengan 155 orang di dalamnya tanpa mengalami luka sama sekali. Ya walaupun tuh ada beberapa yang sempat dibawa ke rumah sakit sih guys untuk dicek lebih lanjut. Menurut hasil penyelidikan, Kapten Chesley Bernard Sullenberger III alias Sally baru aja terbang selama 3 menit sebelum melaporkan kalau ada sekelompok burung yang menabrak pesawatnya dan ngebuat 2 mesin jadi mati total. Aksi Kapten Sally ini menjadi omongan banyak orang karena pendaratan di atas air merupakan hal yang susah dan kadang cuma terjadi pada pesawat lebih kecil atau pada pesawat militer. Apalagi dengan suhu udara di Sungai Hudson lagi di bawah 6 derajat Celcius, Kapten Sally berhasil mendarat tanpa merusak pesawatnya lebih parah dong. Salah satu kisah kecelakaan pesawat yang paling terkenal ini akhirnya diangkat menjadi film dan diperankan sama Tom Hanks guys. Air Niugini. Tanggal 28 September tahun 2018 lalu, maskapai Air Niugini mengalami insiden saat landing. Salah satu pesawat komersialnya yaitu pesawat Boeing 737 tergelincir tuh ke laut saat mau mendarat di Bandar Udara Mikronesia. Hal ini dikarenakan landasan pacu di bandara tersebut memang sangat pendek yaitu sekitar 1831 meter. Untungnya sih guys, sebanyak 35 penumpang dan juga 12 awak pesawat bisa selamat tanpa ada yang terluka. Kabarnya juga, sebelum tergelincir ke perairan dangkal, pesawat itu sempat loh menabrak pesawat lain. Aduh, serem ya. Untungnya sih nggak sampai parah banget tuh guys. Setelah mendarat di air, banyak warga berbondong-bondong menyelamatkan para penumpang dengan kapal kecil mereka. Begitu juga dengan regu penyelamat dari bandaranya sendiri. Duh, kita doain aja ya guys. Semoga kagak ada lagi insiden berbahaya kayak begini. Garuda. Sekitar 18 tahun yang lalu, sebuah pesawat B737-300 punya Garuda Indonesia juga pernah mendarat di sungai loh. Penyebabnya gara-gara kedua mesin pesawat mati secara mendadak pas lagi terbang akibat menembus badai hujan dan juga es. Peristiwa pesawat dengan rute dari Lombok ke Yogyakarta yang membawa 54 penumpang dan 6 kru itu akhirnya ngebuat Komite Nasional Keselamatan Transportasi melakukan investigasi dan menghasilkan salah satu saran terpenting untuk dunia penerbangan. Asal kalian tahu ya, walaupun semua penumpang berhasil selamat, tapi kru kabin harus menghembuskan nafas terakhir karena mengalami benturan pas pesawat mendarat. Buat alur kejadiannya sendiri, menurut laporan sih, setelah 90 detik pesawat masuk ke awan yang berisi hujan, mereka turun ke ketinggian 18.000 kaki dan tiba-tiba aja kedua mesinnya mati tuh guys. Bahkan waktu udah di ketinggian 8.000 kaki pun, kedua mesin tuh masih belum berhasil dinyalakan sampai akhirnya para pilot tuh mutusin buat mendarat di anak sungai. Ya walaupun ada korban jiwa sih, tapi kejadian itu seenggaknya bisa dilalui tanpa menimbulkan banyak sekali korban nyawa. Japan Airlines. Insiden landing lainnya dialami oleh pesawat Japan Airlines pada 22 November 1968. Sama seperti kasus pendaratan Air Niugini tadi, pesawat tipe Douglas DC-8 dari maskapai JAL meleset dari jalur landing. Untunglah, pesawat itu dikendalikan sama pilot handal yang merupakan seorang veteran dari Perang Dunia Kedua yaitu Kohei Aso. Di Jepang, pesawat Douglas DC-8 dikenal dengan sebutan Ziga. Pas hari kejadian, pesawat Ziga lepas landas dari Tokyo pada jam 5 sore menuju San Francisco. Tapi setelah menempuh perjalanan sejauh 5.000 mil, pesawat tersebut kehilangan kontrol karena gangguan cuaca mendadak guys. Nah, walaupun begitu, pilot pesawat tetap berusaha mendaratkan dengan cara teraman. Karena jarak pandang sangat terbatas, pilot melakukan instrumen yang sangat ekstrim. Dia berusaha landing tuh guys, meski sudah setengah mil jauh dari landasan pacu. Akhirnya, pesawat Ziga pun bisa mendarat di sekitar Teluk San Francisco, daerah Coyote Point. Gokilnya, sang pilot tuh bisa membuat pesawat berhenti tepat di atas garis air laut. Dengan usahanya itu, sebanyak 107 nyawa pun berhasil selamat. Pesawat pribadi.
Kalau yang sebelumnya kan pesawat tuh selalu mendarat di tempat yang ada orang ya. Cuma kali ini guys ada pesawat melakukan pendaratan darurat di pantai Ocean City yang terdapat banyak sekali pengunjungnya. Waktu orang-orang mulai sadar kalau ada pesawat yang bakal mendekat, untungnya mereka tuh langsung berlari untuk mencari tempat berlindung. Gak lama kemudian seorang pilot bernama Trevor H. Deal terlihat keluar dari pesawat dan juga berhasil berenang ke tepi pantai. Menurut pihak kepolisian, pesawat Trevor mengalami masalah mekanis dan membuatnya harus melakukan pendaratan darurat di perairan dangkal itu guys. Walaupun selamat, tapi Trevor dinyatakan menderita beberapa luka di bagian tubuhnya. Ya, semoga kejadian kayak gitu nggak terulang lagi ya. Tupolev. Insiden lainnya datang dari Bandara Tallinn Ulamista, negara Estonia. Berbeda nih dengan insiden sebelumnya. Kali ini disebabkan sama masalah teknis pada pesawatnya guys. Jadi begini ceritanya. Sebuah pesawat bernama Tupolev Tu-124 lepas landas dari Bandara Tallinn menuju Moskow, Rusia. Gak lama setelah lepas landas, para kru pesawat itu melaporkan masalah teknis. Ditambah lagi, cuaca saat itu sedang berkabut dan para kru itu memutuskan untuk beralih ke Bandara Leningrad, Pulkovo, Rusia. Akan tetapi, sesampainya di Leningrad, mereka diminta mengitari udara untuk sementara pada ketinggian 500 meter. Kru pesawat mau nggak mau harus mengikuti prosedurnya guys. Mereka pun mengitari sekitar bandara selama 8 kali putaran. Setelah 8 putaran, bahan bakar mulai nggak cukup untuk tetap berada di udara. Mesin kiri pesawat mulai mati dan kemudian disusul dengan mesin sebelah kanan. Karena kondisinya mulai kacau, kapten pesawat pun langsung mencoba pendaratan darurat di Sungai Neva. Untunglah pesawatnya bisa mendarat di sungai dengan mulus dan sebanyak 52 nyawa tertolong. Hanya 2 penumpanglah yang mengalami luka ringan guys. Setelah insiden berbahaya tadi, pesawat Tupolev pun diperbaiki dan dijadikan sebagai pesawat latihan aja. Pesawat sewaan militer. Kali ini insiden pendaratan darurat dialami tuh sama pesawat sewaan militer dari Amerika Serikat. Tepatnya sekitar bulan Mei 2019 lalu, pesawat model Boeing 737 ditemukan mengambang di atas sungai St. John di Florida Utara. Ajaibnya, sebanyak 143 nyawa itu bisa selamat yang terdiri dari personal militer dan sebagian keluarga mereka. Boeing 737 ini lepas landas tuh guys dari Bandara Guantanamo, Kuba menuju banyak destinasi ke Amerika Serikat. Sementara pesawat itu adalah sewaan dari maskapai Miami Air International yang memang terikat kontrak militer. Menurut pengakuan pilot dan juga penumpang, pesawat itu tuh guys mulai terguncang setelah badai dan juga kilat mengganggu penerbangan mereka. Cuma ini pun masih diragukan tuh, karena menurut beberapa sumber, cuaca nggak terlalu parah saat hari H terjadi. Tapi apapun itu, at least pesawatnya bisa landing di air dengan selamat dan tidak ada nyawa yang dirugikan. Kepala kalian pusing gara-gara kebanyakan nonton YouTube? Aku ada produk terbaru loh. Coba deh kalian pakai obat. Tar dulu, kalian masih mau nge-skip kan? Ya sebenarnya sih ini emang gak bisa di-skip. Cuma mau ingetin aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke? Pesawat kecil. Pesawat yang jatuh di sungai Susquehanna beberapa bulan ini ternyata awalnya pengen mendarat di sebuah bandara internasional Harrisburg. Tapi dengar-dengar sebelum mencapai ke sana, pilot berkata pada transmisi kontrol udara kalau mereka tuh kehilangan mesin dan nggak bakal bisa mendarat sesuai dengan rencana awal. Ujung-ujungnya pesawat Typer ini tuh guys jatuh di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir yang bernama 3 Mile Island. Sebelum tim penyelamat berhasil datang, untungnya tuh ada seseorang yang lagi berada di dekat sungai dan langsung berusaha menolong sang pilot sekaligus penumpangnya juga. Untung banget tuh guys mereka berdua bisa selamat dari kejadian itu tanpa mengalami luka sama sekali. Pesawat baru beli. Walaupun sama-sama mengendarai pesawat yang harus mendarat di air secara terpaksa, tapi kali ini kecelakaannya sampai sempat terekam kamera loh. Ceritanya, seorang laki-laki bernama David Lash baru aja membeli pesawat Beechcraft Bonanza dan mencoba terbang melintasi Half Moon Bay bersama teman perempuannya yang bernama Kayla. Cuma tiba-tiba aja pesawat yang dikendarai David kehilangan daya dan gak bisa dinyalakan sama sekali. Karena hal ini wajar aja kan kalau pesawatnya jadi harus mendarat di air. Anehnya, kalau orang normal tetap bakal panik pas sudah mendarat, David malah langsung ngerekam pakai handphonenya sambil menunggu bala bantuan datang. Selama naik helikopter pun dia juga nggak malu untuk mengabadikan momen tersebut. Tapi polisi jadi melakukan investigasi lebih lanjut tentang apakah ini sebenarnya kecelakaan beneran atau cuma pura-pura doang. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.